Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Angelina, NIM 8782209111, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Selamat menonton. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia bukan hanya sekedar rumusan 5 sila, tetapi hasil dari perjalanan sejarah yang panjang dan penuh perjuangan. Proses lahirnya Pancasila mencerminkan semangat persatuan, toleransi, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam menyatukan berbagai perbedaan demi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, selanjutnya proses lahirnya Pancasila. Pertama, Sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan yang ketiga, Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Baiklah, yang pertama dibentuknya Sidang BPUPKI. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia saat itu, karena Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Saat itu BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tamanggul atau KRT Krajiman Widyongo. Sidang BPUPKI yang pertama. Sidang ini berlangsung di Gedung Chong Sang Un, Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sidang tersebut berfokus pada isu-isu kebangsaan dengan 3 pembicara yang membahas 4 aspek. Yang pertama, jati diri nasional, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peran pemerintah. Dr. Soepomo juga membahas aspek-aspek lain, termasuk peran pemerintah, peran militer, dan peran pemerintah. Pembahas tersebut sebagian besar berfokus pada Pancasila yang memiliki perspektif berbeda terhadap isu-isu kebangsaan. Sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang tersebut membahas berbagai hal seperti batas wilayah negara, undang-undang, konstitusi, ekonomi dan keuangan, pendidikan dan pelatihan, serta pendidikan bangsa. Sidang tersebut dihadiri oleh 19 orang, termasuk Insinyur Soekarno, Habibie Kusumo Soejoso, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sidang tersebut juga membahas masa depan Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Indonesia. Sidang tersebut juga membahas masa depan Indonesia dan pembentukan Undang-Undang Dasar Indonesia. Sidang tersebut juga menghasilkan kompromi antara wakil-wakil militer dan umat Islam dengan wakil-wakil umat Islam bertemu pada tanggal 22 Juni 1945 untuk membahas masa depan negara dengan pemerintahan Jakarta. Baiklah, selanjutnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, sebuah dokumen yang dikeluarkan pada 22 Juni 1945 oleh Majelis Nasional Indonesia, menguraikan masa depan negara Pancasila. Piagam ini terdiri dari 5 prinsip: kedaulatan, pemerintahan yang baik, kemerdekaan, pemerintahan yang kuat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, yang terakhir Sidang PPKI. Sidang PPKI diadakan pada 18 Agustus 1945 di Jakarta untuk membahas dan mengesahkan Undang-Undang 1945. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan dihadiri oleh anggota PPKI lainnya. Hasil sidang termasuk pengesahan UUD 1945, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, serta penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sidang ini penting karena menandai awal negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Baiklah, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang muncul dari proses lahirnya Pancasila sangat penting bagi generasi muda saat ini. Beberapa nilai yang bisa diambil adalah nilai persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat dapat disatukan untuk tujuan bersama, penting untuk menjaga toleransi dan persatuan bangsa. Yang kedua, nilai demokrasi dan masyarakat. Diskusi dalam merumuskan Pancasila menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, nilai keadilan dan kesetaraan menunjukkan pentingnya keadilan sosial, hak asasi manusia, dan melawan diskriminasi. Nilai nasionalisme dan cinta tanah air penting untuk membangun kesadaran nasional dan menghasilkan warisan budaya. Oke, baiklah, kesimpulannya adalah pelajaran dari lahirnya Pancasila mencakup pentingnya dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, serta komitmen pada nilai-nilai luhur seperti keadilan dan persatuan. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan politik untuk membentuk karakter, mempromosikan toleransi, dan membangun demokrasi yang inklusif.